Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabasud. Hadirin Bapak para yai, para tokoh masyarakat yang saya hormati, ibu dan tercinta, Bunda selaku ketua DPD Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur yang hadir dan menyempatkan waktu spesial pada hari ini. Yang saya hormati Kakak Handoyo selaku Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Kakak Hadi Marsuki selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Jember. Bapak-bapak, para undangan, teman-teman para pejuang yang hadir dalam kesempatan silaturahim pada hari ini yang amat saya banggakan. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya pada hari ini kita dapat bersilaturahim, dapat bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka silaturahim Ibu Ketua DPD Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur bersama tim yang telah bekerja selama 8 bulan yang amat saya banggakan. Mudah-mudahan silaturahim pada hari ini akan menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai untuk meneruskan perjuangan yang telah kita lakukan selama 8 bulan ini untuk memenangkan Partai Nasdem, karena saya sudah ada ini PS. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk menghadapi segala bentuk ujian, tantangan di depan apapun. Mari kita bersatu padu. Insya Allah dengan kita bersatu padu bersama-sama untuk memenangkan Partai Nasdem, insya Allah akan ada modal besar secara nasional untuk gerakan perubahan Indonesia lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, sebelum saya lanjutkan, saya ingin kita dalam suasana sepi dan suka. Tapi harus gembira ya. Ya, Pak, saya mau ilmiah di sini. Salam restorasi. Nasdem. 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 Anies. Terima kasih. Bapak Sekano. Ibu dan kita dapat kami laporkan sekilas saja bahwa tujuan dari silaturahim ini kami meminta waktu ketika mulai saya ada di Mekah dan doa yang lalu saya baru selesai dan tanggal sana suci dalam suasana yang panas sampai angka 47 derajat di Mekah dan Madinah membuat kondisi jamaah drop termasuk saya. 2 hari 3 hari mempersiapkan kegiatan ini tentu tidak akan sempurna karena yang sebesar-besarnya termasuk kondisi suara saya yang barangkali masih bindeng
Nah, masih belum sampai saat ini. Dan tadi malam masih sampai jam 3 untuk mengontrol persiapan. Ibu yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan, dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa pada akhirnya perjuangan yang sudah kita bangun selama 8 bulan tidak mengenal siang malam kita lakukan dan selalu kita lakukan sampai akhirnya pada tanggal 19 ketika ada pengumuman dan banyak sudah yang menanyakan kepada saya secara pribadi bagaimana kelanjutannya. Tunggu dan tunggu. Alhamdulillah hari ini Allah qadarkan, Allah takdirkan kita bersilaturahim sehingga nanti bisa didengarkan bersama-sama oleh kita semua apa yang disampaikan oleh Bunda selaku pemegang pimpinan Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur terhadap keberadaan teman-teman yang saya yakin saudara adalah aset dari Partai Nasdem yang baru. Karena kalian adalah orang-orang yang memang baru ada di Nasdem seperti disampaikan oleh Kak Uhidi tadi dalam laporannya. Bunda yang saya hormati, saya mungkin termasuk orang yang gampang menerima kemungkinan karena saya sering terhusudon dari benda tersebut. Saya tidak akan mengulangi apa yang disampaikan oleh Kak Widi. Yang jelas saya menerima benar apa yang disampaikan oleh Kak Widi. Bukan berarti dilamar itu tidak ada kerja yang optimal. Justru karena dilamar itu saya kerja optimal. Apa saja yang ada pada saya dan keluarga sudah saya lakukan semua, bahkan berbagai cara agar gerakan silaturahim ke bawah teknis bagaimana kita merangkul semuanya itu kita lakukan. Di balik itu Bunda tidak sedikit dari teman-teman yang berjuang ini mengorbankan waktunya, mengorbankan keluarganya, bahkan mengorbankan finansialnya. Bahkan tidak sedikit teman-teman ini yang menjual barangnya, bahkan menggadaikan ke sawahnya. Ada yang sudah belum 5.000 sekian dulu dengan caranya sendiri, ada yang sekian ratus dengan caranya sendiri. Itu dilakukan semata-mata adalah kemenangan Partai Nasdem yang waktu itu saya sebagai calon DPR RI-nya diharapkan memberikan berkah manfaat dan saya memang berniat jika saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wakil rakyat. Satu tujuannya adalah keterbukaan untuk menyampaikan segala hak rakyat yang ada di Jember dan ada di Lumajang. Haknya banyak. Saya dicintai waktu dilamar. Gajinya kepala dinas setahun kalah dengan gaji DPR RI. 1 bulan gajinya DPR RI kalah gaji kepala dinas setahun. Tapi bukan itu semata yang menarik saya adalah bahwa banyak hal-hal yang bisa dibawa kepada daerah pemilihan Jember dan Lumajang. 1 tahun, 1 bulan, 1,5 bulan berdasarkan cerita yang saya terima waktu melamar saya adalah ada dana kunjungan yang fantastis jumlahnya, ada resep yang tidak sedikit jumlahnya, dan ada dana tahunan yang dititipkan kepada masing-masing dewan untuk kesejahteraan dalam membangun masyarakat di masing-masing wilayah. Dan itu sangat kuat dan sangat besar. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik dalam pelayanan menjadi wakil rakyat. Itu aja.
yang saya sampaikan ke teman ini, yang hasilnya kompak dan selalu kompak, insya Allah sampai pertemuan ini. Namun apa dikata Allah menilai kodar takdir bicara tidak sesuai dengan harapan. Itu bagian dari ujian saya dan keluarga, ujian dari teman-teman semua untuk sabar dalam menghadapi semuanya. Kalau saudara sakit dan pasti sakit, kecewa, sudah pasti kecewa. Tapi mestinya saya lebih sakit dan saya lebih kecewa. Namun karena kita diberi iman oleh Allah, harus mengimani takdir yang ada. Saya yakin dari informasi tanggal 19 itu saya tetap mau tegar dan sakit. Oleh karena itu, Bunda, aset yang besar dari kerja politik kami bukan abal-abal. Kalau kata Ustaz Dasar, bukan kalender. Saya tidak mau bekerja dengan acak-acakan. Yang saya libatkan adalah orang-orang pengalaman, orang yang berpengalaman, orang-orang yang memang punya masa, orang-orang yang punya organisasi, sehingga mungkin pada saatnya nanti saya minta dari pengurus Provinsi Jawa Timur bisa dampingi saya ketika harus suara dalam beberapa organisasi ini agar mereka tetap niatnya lulus seperti yang telah beraktif dengan saya. Saya khawatir ke depan mereka lepas dapat 100%. Saya mengumpulkan ini suara sebagai penggulangan, bukan hanya selain bekerjasama secara teknis dengan para pihak. Sumber adalah konkret. Saya bekerja dengan organisasi yang punya APD di Jember 37.000 usia 18 sampai usia yang tertua, yaitu lembaga dakwah Islam Indonesia. Yang saya bangun tidak saya menjadi pengurus LDN. Saya yang di depan menyelesaikan persoalan dengan masyarakat. Alhamdulillah terpatri Bunda sampai di Lumajang organisasi yang sama ada 27.000 yang sudah komitmen dengan saya bahwa anggota dari organisasi itu diberikan kepada saya selaku calon DPR dari masyarakat. Dari dua organisasi ini sudah bisa dibanggakan. Belum lagi dari beberapa organisasi pengikut. Mungkin di Lumajang saja saudara, satu proyek itu 9.000 dan ketika kita. Kemudian ada organisasi besar yang anggotanya jumlahnya adalah 28.000. Dan sebagian besar menghadirkan saat ini pendekar muda yang memang saya ada di dalam. Kemudian saya tidak bicara guru, saya berbicara saudara-saudara mantan dari pensiunan. Saya tidak pernah bicara masyarakat, tidak bicara tentang 700 pesantren yang telah membantu terakhir dengan saya. Sewaktu saya dipercaya oleh Pak Fit dan Pak Jalan memimpin dinas pendidikan dan memimpin dinas industri perdagangan dan pertambangan. Semua merupakan aset yang besar, tapi tidak saya mengikuti angkanya. Saya hari ini mengantongi 64.000 dapat guru. Saya yakin tidak akan ada satu. Modal untuk penanganan.
Karena burung 4.000 dapat kode itu rahasia. Saya pegang. Semua orang ayah itu hukum apa itu sampai tembak sudah mendirikan partai untuk saya, mendirikan partai untuk dia kekuasaan. Serta ini hanya ingin memberikan kontribusi besar terhadap perubahan ke depan yang lebih baik tadi. Saya malu dengan beliau, tidak malu dengan Bunda. Kalau saya tidak menunjukkan sekali saya dilamar, nggak ingin saya membentuk dan partai. Saya tidak mau menjadi orang yang sekedar benar-benar saya ingin memberikan kemenangan dan menambah satu kursi di depan sehingga secara nasional Nasdem memiliki dua partai. Kalau Nasdem berkeinginan besar untuk menambah kursinya, di Nasdem orangnya hebat-hebat, dokter profesor baik. Tetapi ketika sidang di DPR RI bukan profesor, dokter dan kesejahteraan semata-mata diutama, tapi ciri-ciri telunjuknya yang dibutuhkan ketika diambil keputusan untuk diambil dan voting, maka walaupun dia ijazah SMA, voting menang. Sehingga Pak Surya Paloh, Bunda, semuanya berkeinginan besar menambah kursi sampai 100 lebih di DPR ini adalah sebuah alasan yang agar mampu memberikan kontribusi dan perubahan yang besar terhadap keberadaan negara besar. Undang-undang dasar sudah 5 kali insya Allah yang mengerti. Bangsa ini diuntungkan, bangsa ini memberikan, dibutuhkan adalah calon DPR, calon wakil rakyat yang berkualitas. Itu yang diinginkan oleh Nasdem. Makanya saya berjuang mati-matian untuk menambah satu kursi di Kabupaten Bogor. Mohon maaf, demi Allah saya bukan saya dikawan. Atau saya tidak masuk di CPS, demi Allah bukan karena itu. Saya hanya punya aset yang besar. Bisakah diteruskan? Adakah yang menampung menjadikan semua? Bisakah Bunda memberikan ke depan bekal perjuangan kepada pendidikan? Kalau tidak, selesai sampai di sini. Itu kan pendidikan. Belum lagi doa-doa kiai yang baru mengerjakan. Oleh sebab itu, saya sedih untuk kalau tidak ada jalur hidup semacam ini. Alhamdulillah, Bunda menerawat, Bunda membantu untuk kegiatan ini secara pribadi. Akhirnya terlaksana. Saya bisa menyampaikan semuanya. Apa yang ada di benak saya bukan kalian, bukan hanya sekedar ingin dipuji. Berjuang melalui jalur-jalur tertentu, tidak dari jalur masyarakat. Masyarakat itu penyangga, tapi pilar-pilar utama seperti yang saya sebutkan tadi, angka sudah di atas 150.000, itu tanpa masalah. Sehingga dengan remaja saya sudah punya kalkulasi 226.000, itu bukan sedikit. Apa kurangnya? Saya punya datanya. Oleh sebab itu Bunda, ayo teman-teman. Saya yakinkan bahwa teman-teman bekerja siang malam, bekerja dengan tenaga, pikiran dan finansial. Saya tidak mampu memberikan yang lebih apa yang dapat saya lakukan. Oleh karena itu nanti Bunda tidak mampu sampaikan semua. Kalau itu tidak lulusan saya, saudara, saya ikhlas. Ada order yang tidak bisa untuk
ditolak. Walaupun tidak ada jaminan, saya memang tadi LP untuk 5 tahun 19 Januari 24 sudah 5 tahun sampai pencoblosan sudah 5 tahun 27 hari, dan mestinya itu sudah diketahui dari depan. Karena aturan-aturan yang di TKPU itu sudah tercatat, sudah ada. Tapi jaminan dari yang telah mengatasnamakan daripada pengurus kasus Provinsi Jawa Timur ini yang sangat terlambat menginformasikan bahwa 5 tahun itu harus pada saat pendaftaran. Kalau tidak ada jaminan, namanya berbeda. Tapi di balik itu ternyata hikmah luar biasa. Andai kata saya tidak dilawan, mungkin tidak ada kegiatan seperti ini. Mungkin ini kontribusi dari seorang anak bersama teman-temannya untuk memberikan nasdem di Jember, untuk memberikan nasdem di Jawa Timur. Insya Allah akan ada kursi nomor 1 dari Lumajang dan Jember. Ini perlu dibentuk. Ini perlu dilihat, perlu ditata kembali. Bukan habis pertemuan sekian maka akan hilang. Teman-teman didatangi banyak pihak, didatangi Gerindra, didatangi Golkar, didatangi partai berkuasa. Untuk semua direktur, saya yang mengharapkan, yang akan cinta kalian kepada Nasdem, karena saya tidak masuk di DPS. Teruskan, jadikan ittiba besaran Pak Surya Paloh sebagai relawan yang besar, menghabiskan dana yang triliunan hanya untuk sebuah perubahan restorasi Indonesia. Bunda, Kak Andoyo, Kak Haji, Mas Duki, Pak Haji, semua undangan yang berbahagia. Mohon maaf kalau saya sedikit ingin hari ini bukan saya lagi membawa dirinya pada suasana kebatinan. Saya hanya emang gimana kalau ini tidak diteruskan? Ini hanya sebagian kecil, Bunda. Kami tidak bisa menghadirkan semuanya yang memang kondisi dan sebaliknya. Tapi seluruh kabupaten ini ada di tempat kami. Kiai-kiai dari 700 kiai yang saya kenal, saya datang ke sini 10 orang. Saya tidak bicara dengan kiai di luar kabupaten, karena kehidupan saya adalah ulama, warasatul anbiya. Kiai dan ulama itu adalah pewaris para nabi. Itu yang saya pegang agar kehidupan saya lebih barokah dan doa. Mereka sudah mendukung saya. Hanya kaget ketika saya sudah jelaskan dan saya jelaskan bahwa memang tidak syarat yang ditetapkan oleh penyelenggara KPU. Depan betul, depan kosong. Oleh sebab itu teman-teman semua, ayo besarkan hati. Sanggup untuk berjuang? Sanggup untuk meneruskan? Terima kasih. Nanti ikuti arahan penyerahan dari ibu kita tercinta yang tidak pernah lelah dan tidak menyemangati saya. Dan perjuangan beliau untuk saya sudah sampai di atas embun-embun, tapi dia bisa untuk mengambil langkah yang melawan peraturan dan undang-undang. Saya sampaikan banyak terima kasih atas kekompakan penjenengan, kehadiran penjenengan, teman-teman pengawas pensiunan, teman-teman kepala sekolah pensiunan, teman-teman Pemda, camat, Pasengda, semua yang hadir saat ini. Dengan saya undang lebih dari ini, kebetulan hari ini ada pertemuan camat antar camat Semarang Jember sehingga kita bisa hadir. Belum lagi tokoh-tokoh yang lain. Insya Allah apa yang saya katakan ini Bunda adalah fakta dan realita, dan saya berharap itu bisa dimanfaatkan untuk kemenangan Nasdem ke depan. Dan saya yakin dengan berkolaborasi Bapak Anies Baswedan bersama Cak Imin itu semakin memperkuat, memperkokoh untuk berjuang lebih sungguh-sungguh memenangkan Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Sehingga teman-teman ini
ada beberapa tulisan, mungkin ada relawan perusahaan Anies, itu adalah saya salah satunya Dewan Penasehat DPP Relawan Indonesia. Kemudian saya dianggap Dewan Pakar dari Relawan Provinsi Jawa Timur, dan sebentar lagi akan saya bentuk di beberapa kabupaten untuk menangani Pak Anies dan Kak. Doanya terus tahdir jalan soal lakukan demi perbaikan bangsa depan yang lebih baik. Rasanya keliru sudah tidak saya untuk menyampaikan banyak hal, materi kemana-mana sehingga tidak menjadi lebih baik. Saya kira nanti masih ada dialog dan tanya jawab, nanti disampaikan dengan baik, sampaikan dengan santun, yang sampaikan dengan penuh akhlak dan kalimat, sehingga akan menghasilkan solusi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu sudah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Insya Allah kita tetap tegar semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.